perkenalkan nama saya Sela Monika, saya mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Benteng. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Jurnal Risk Factor of Enterprise Internal Control under the Internet of Things Governance Qualitative Research Approach. Pertama-tama kita akan masuk ke dalam abstrak. Penelitian bertujuan untuk menentukan faktor risiko kritis yang mempengaruhi tata kelola pengendalian internal perusahaan di lingkungan Internet of Things dan mengklasifikasikan faktor risiko serta mempelajari kepentingannya dalam lingkungan tersebut. Selain itu, metode Delphi digunakan untuk menguji dan memberikan umpan balik untuk membenarkan dan merevisi faktor risiko kritis. Untuk menekankan bagaimana faktor risiko pengendalian internal perusahaan melibatkan beragam pemangku kepentingan, faktor risiko kritis diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan arsitektur DCM 3 lapis untuk pemetaan dengan berbagai persepsi. Selanjutnya ada pendahuluan. Tren Internet of Things telah melanda dunia dan aplikasi terkaitnya telah mengarah pada pengembangan model bisnis baru, mendorong aktivitas inovatif dan mendorong transformasi industri di seluruh dunia. Sistem informasi perusahaan juga akan menghasilkan dan mengumpulkan data transaksi bisnis dengan mengoperasikan perangkat cerdas untuk meningkatkan pemrosesan, analisis, dan penerapan data besar. Arsitektur DCM 3 lapisan dari Internet of Things. Tingkat pertama yaitu lapisan perangkat atau lapisan penginderaan adalah arsitektur yang dirancang untuk mengidentifikasi objek dan mengumpulkan informasi. Ini digunakan untuk mengontrol teknologi dan aplikasi jaringan sensor lokal, ad hoc, middleware tertanam, sensor, dan aktuator. Kemudian ada tingkat kedua yaitu lapisan koneksi atau lapisan jaringan. Adalah arsitektur jaringan kabel dan nirkabel. Arsitektur ini mendukung komunikasi jenis mesin, edge middleware, dan jaringan pervasif. Di tingkat ketiga, lapisan manajemen atau lapisan aplikasi. Sebagian besar bertanggung jawab atas aplikasi vertikal dan manajemen data middleware serta server. Sisi server. Lapisan ini mengawasi sekumpulan aplikasi atau solusi cerdas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna di Internet of Things. Selanjutnya adalah metode penelitian dan desain. Di sini penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi faktor resiko kritis di lingkungan Internet of Things. Karena penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang umum digunakan di bidang ilmu sosial dan pendidikan. Karakteristiknya, pendekatan penelitian kualitatif adalah mengadopsi peta pengetahuan Gowinski sebagai dasar penelitian dan pengembangan. Dalam aspek metodologi, biasanya digunakan untuk mengumpulkan data, transformasi, interpretasi, dan klaim nilai sesuai dengan kebutuhan dan aplikasi konteks. Tujuan dari aspek ini adalah untuk memperluas dan memperdalam ilmu yang dibentuk oleh penelitian. Metode Delphi telah diterapkan secara luas dalam ilmu penelitian kualitatif. Metode ini memiliki 4 fitur utama yaitu panel ahli yang memberikan pendapat, cara anonim, kuesioner berulang, dan tujuan statistik deskriptif untuk menyajikan pendapat kelompok. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan faktor-faktor penting yang berhubungan dengan setiap kategori resiko, yaitu ada environment risk, process risk, kemudian ada decision making risk, operational risk, authorization risk, data processing, and IT risk, ada moral risk, kemudian ada finance risk. Selanjutnya, pandangan panel ahli yang berbeda tentang pentingnya setiap kategori resiko. Berdasarkan hasil survei Delphi yang disajikan, penelitian ini membahas pendapat umpan balik dari para ahli tentang pentingnya setiap kategori resiko. Pertama, dalam pandangan semua panel ahli, analisis data menetapkan bahwa resiko proses dalam aspek yang paling penting di antara kategori resiko diikuti dengan moral dan pengolahan data dan teknologi informasi. Kedua, para ahli teknologi informasi dapat juga berpendapat bahwa resiko proses adalah resiko yang paling signifikan yang mempengaruhi bisnis.
diikuti oleh resiko pemrosesan data dan teknologi informasi serta resiko otorisasi. Dari sudut pandang pakar TI, perusahaan telah menerapkan pengetahuan dan teknologi canggih dalam mengelola sektor produksi, manufaktur, pasokan, dan pemasaran. Yang ketiga, auditor menekankan bahwa resiko moral adalah yang terpenting, diikuti oleh resiko proses dan otorisasi. Resiko moral mengacu pada praktik yang tidak patut yang mengakibatkan keuntungan yang haram, diperoleh oleh setiap anggota staf internal, serta pelanggaran hak dan kepentingan mayoritas pemegang saham dan investor. Keempat, pakar manajemen risiko memeringkatkan risiko proses dan risiko moral sebagai yang pertama dan yang kedua di antara kategori risiko untuk dan harus dikontrol dengan cermat di lingkungan Internet of Things. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dengan mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif dan menggunakan peta pengetahuan Gowinski, penelitian ini telah memberikan beberapa kontribusi. Yang pertama adalah penelitian ini secara komprehensif mengkaji literatur terkait tata kelola teknologi informasi di lingkungan Internet of Things, arsitektur DCM 3 lapis, serta kerangka kerja pengendalian internal dan klasifikasi resiko. Yang kedua adalah penelitian ini mengadopsi survei kuesioner Delphi, dan dengan melakukan itu, faktor-faktor resiko yang ditentukan telah diklasifikasikan melalui umpan balik dari pendapat para ahli dan kepentingannya di peringkat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.